Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan dengar Tulupang FM dimanapun Anda berada. Di kesempatan pagi hari ini kita dapat bertemu kembali ya di program Pojok IKM, yang mana ini adalah kerjasama Radio Tuntuman FM bersama Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Tanah Laut dan juga bersama Diskominfo Tanah Laut ya. Oke, tentunya di setiap hari Selasa pastinya ada para pelaku IKM yang hadir di kesempatan pagi hari ini kedengar, dan kali ini mungkin beliau ini kedua kalinya ya Bang ya. Iya. Oke, ada Abang Hasan Rumambi ya. Beliau ini adalah owner Madu Hasan Al Jahra dan Kopi Ujung Batu yang nantinya akan kita bahas ya rekeningnya di kesempatan pagi hari ini selama kurang lebih 1 jam ke depan ya. Oke, mungkin boleh diceritain nih Bang Hasan ya, kenapa menjadikan namanya Madu Hasan Al Jahra. Kita ke madu dulu ya kan, baru ke kopinya nih. Iya. Apa kabar dulu nih? Mungkin saya hello dulu ya. Apa kabar nih ya Bang Hasan di pagi hari ini? Alhamdulillah kabar baik. Boleh diperdekat sama mic-nya Bang? Ya, tadi ditarik aja. Iya, supaya lebih oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ini Bang Hasan. Perkenalkan, nama saya Hasan Rumambi dari petani lebah madu Hasan Al Jahra Hasan Al Jahra ya, di kawasan Ujung Batu. di kawasan Ujung Batu. Ujung Batu berarti itu di daerah Perak Gunung Keramaian ya. Di Gunung Keramaian. Gunung Keramaiannya ya, di Ujung Batu. Oke, nah ini di Ujung Batu transnya kah atau di mananya? Ujung Batu kampung, Pak. Ujung Batu kampungnya. Oke, rekan dengar ya. Oke, bagi rekan dengar semua nih yang ingin tanya-tanya sekedar kopi, sekedar madu juga di pagi hari ini silakan ya dihubungi di nomor HP radio 0811 5012 304 di 0811 5012 304. Ya mungkin mau tanya-tanya sama Bang Hasan di pagi hari ini siapa aja ya Bang? Siap. Kalau ada yang mau tanya-tanya gitu kan, sekedar permaduan dan juga kopi. Oke, Bang, mungkin boleh diceritain nih sekedar Madu Hasan Al Jahra. Kenapa mengambil nama Hasan Al Jahra? Ya, apakah ini perpaduan nama sampean sama anak gitu apa yang lain? Ini nama Madu Hasan Al Jahra, Hasannya nama saya, Al Jahranya nama anak. Nama Jadi anak. perpaduan antara anak Dan abah. abah. Iya, jadi sejak kapan nih mulai belajar mengolah madu gitu? Kalau belajar mengolah madu kita mulai 7 tahun yang lalu. Wah, lawas ya. Iya, 7 tahun lumayan. berarti ini tahun 2015 lah ya. Iya. Ini kan tahun 2022 ya, 2015-an lah mulainya. 2015 lawan 2016 lah. 2016-an ya, antara aja lah gitu Iya. ya. Oke, jadi belajar mengolah madu nih dari siapa, Pian? Kemarin kita belajar sama kawan-kawan kan dari kawan-kawan permaduan Di Pelihari gitu ya. di Pelihari. Oh ya, apalagi di Tanah Laut sekarang ini kan ada apa tuh? Pembatas Jati itu apa? Iya. Kelompoknya gitu. Kelompok Iya. komunitas. Oh, jadi di situ dulu ya. Iya. Jadi belajar sama permaduan yang ada di Tanah Laut, gimana mencari madu yang baik, yang siap panen gitu ya, Bang ya. Iya. Heeh. Awalnya sih kita kemarin itu cuma iseng-iseng kan. Nah, iseng-iseng aja. Tapi yang namanya hobi Heeh. semakin didalami semakin asik, Asik semakin ya. asik Ya. ya lebih menambah gitu. Iya, apalagi yang membuat bahagia ya, Iya. dan juga membuat cuan itu Iya. ya lebih bahagia lagi ya, Lebih Bang ya bahagia sebenarnya. Iya, menggeluti madu memang asik ya rekan dengar, apalagi memang mudah juga ya Bang ya. Kalau di Hasan Al Jahra ini madunya apa aja? Apakah kelulut apa juga yang satunya itu yang manis? Kalau kita untuk saat ini musim ini ya cuma kelulut. Kelulut. Kalaunya musim Lebah? lebah itu musiman, Pak. Oh, musiman ya. Antara musim seharusnya udah ini. Oh, musim panas ini ya. Tapi kan cenderung banyak hujannya, cuaca masih iya. belum mendukung. Pancaroba juga Iya, untuk pancaroba. berganti-ganti. Iya. Wah, iya. Jadi mungkin kalau madu kelulut ya bisa aja Bisa. setiap hari lah bisa panen gitu sebenarnya, nggak Kalau musim madu panen. kelulut kita untuk panennya itu di bulan 4 sampai bulan 12 itu. Bulan 4 sampai bulan 12 Iya. itu panen aja tiap hari, Iya. tiap bulan Tiap- ya.
per 15 hari. Per 15 hari panennya. Wow, enak aja berarti ya Bang ya. Kalau makanannya sendiri nih untuk madu kelulut apakah susah terhadap dengan juga perbedaannya nih, perbedaan antara madu lebah dengan juga madu kelulut? Sama aja sih Sama aja. sebenarnya, tapi cenderung dia kan kalau lebah dia sistemnya makannya rakus ya. Oh, rakus ya. Cuman dia apa namanya untuk yang kayak bunga-bunga yang kecil itu dia nggak bisa ngambil ya. Nggak bisa mengambil Untuk nektarnya gitu ya. nektarnya. Oh Itu gitu ya. perbedaan dari Lebah dan juga si kelulut ini iya, tadi ya. Nah, jadi kalau si lebah ini lebih rakus gitu iya, ya. lebih rakus ya. Kalau si kelulut ini ya lebih Iya. anteng-anteng aja gitu ya Bang ya. Agak tapi karena badannya kecil Badannya juga. kecil kan juga. Karena jadi nggak susah-susah juga dia cari makannya. Iya. Nah, kalau boleh tahu nih Bang, terhadap Hasan Al Jahra nih, madu kelulut ini nih tempatnya di mana di ujung batunya nih? Kan tadi di bawah Gunung Keramaian gitu. Kalau tempat di ujung batunya kita di RT 3 RW 1 Desa Ujung Batu di sebelah sekolahan SD. Sebelah sekolahan SD ya. Nah, jadi tanyain aja di ujung batu ya, di ujung batu kampung tadi Iya, ya. di ujung batu. Karena kan ujung batu ini ada terbagi dua ya Bang ya sebenarnya ya kan. Dua bagian ya. Ada dua bagian, ada yang kampung, ada yang ya trans. trans ya. Kalau trans masuk ke kanan kalau nggak salah gitu kan. Ini kan kampung terus aja. Nah, jadi proses pembuatannya nih seperti apa, Bang? Mungkin dari pemanenannya, prosesnya Abang ini mengetahui itu akan dipanen hari ini gimana gitu. Kalau proses pemanenannya sih mudah aja sih sebenarnya. Kalaunya kita kan lihat kalau siap panen itu dia menutup semua untuk pot madunya itu kan itu siap tuh dipanen. Oh, ketahuan warnanya Iya, gitu ya. warnanya juga ketahuan. Iya. Jadi dilihat dari dia menutup tempatnya tadi gitu kan dan juga dari warnanya yang memang mencolok ya. Mencolok. Jadi kita tahu di situ bisa dipanen gitu ya Bang ya. Nah, jadi mungkin kalau boleh tahu perawatannya selama ini apakah setiap hari ataukah Enggak gimana? juga sih. Kalau perawatannya sangat mudah sebenarnya. Tidak ada, paling kita melihat kalau ada binatang-binatang apa gitu kayak samut, kayak rayap itu aja sih sebenarnya yang kita perhatikan. Oke, jadi yang kita perhatikan itu semut dan juga yang lain-lainnya agar tidak ke sarang itu tadi ya Pak ya dan tidak mengganggu juga mereka untuk memanen bukan memanen sih ya sebenarnya menaruh nektar tadi gitu kan sebenarnya. Oke, kali ini juga rekan dengar ada kopi ya, kopi ujung batu. Ini memang kalau diperpaduin ya Pak ya antara madu dan kopi enak sih sebenarnya ya. Enak. Saya pernah ngerasain Pak sebenarnya kopi dicampur madu enak banget nih ya, tanpa gula gitu kan, jadi enak rasanya. Tapi cenderung zat asamnya itu tinggi. Gigi ya sebenarnya sih tinggi, cuman enak juga sih. Iya. Oke, mungkin Pak kalau boleh tahu nih kita ke madu lagi ya. Jadi madu kelulut nih kan memang harganya berapaan sih Pak? Kalau madu kelulut kita mulai harga 30.000 sampai 400.000. 30.000 sampai 400.000. Oh, ini 400.000 ini yang per liter berarti ya? Iya, per liter. Kalau boleh dirinciin nih Pak, yang kecil-kecil yang Bapak bawa hari ini berapaan nih harganya? Kalau ini harga 30.000 dan 50.000. 30.000 dan 50.000 per berapa tuh? Kalau ini 100, ini kisaran 100 mili. 100 mili. 60 mili. 60 mili ya. Kalau 60 mili berarti 30.000. 100 berapa tadi? 150.000. 150.000. Oke, ya. Itu ya rekening masih murah lah ya terhadap madu gitu kan. Apalagi madu ini dipanennya 15 hari sekali untuk lebah madu kelulut ya. Tapi kalau madu yang lebah biasa gimana tuh Pak? Kalau madu lebah biasa kalau yang puncak panen itu sama sebenarnya 15 hari juga sudah bisa panen. Tapi kan susahnya itu masalahnya
dari cuaca ya. Cuaca ya. Ya yang kata kurang, Bapak tadi kan iya, yang pancaroba sekarang ini. Kalau panas ya sih enak ya Pak ya. gitu. Tapi kalau hujan terus gitu kan pastinya dia mencari tempat yang baru ya untuk dia terhindar dari hujan itu tadi ya kan sebenarnya. Ini kan Pak madu, lebah ini kan biasanya bisa stres lah ibaratnya gitu kan, bisa melarikan diri. Nah, itu mencegah untuk melarikan dirinya itu gimana nih dari Bapak? Kalau kita sih yang penting kalau untuk lulut ya, yang penting kalau untuk lulut itu untuk nektarnya mencukupi dan itu aja sih sebenarnya. Kalau lebah itu kalau dia tempatnya apa ya? Kurang adem lah, biasanya itu dia pasti minggat gitu. Minggat dia lah. Iya. Kalau lebah sih enggak gitu. Kalau kelulut enggak. Kalau kelulut enggak ya. Kalau lebah yang kalau enggak adem gitu ya, dia biasa minggat gitu ya Pak ya. Terlalu adem juga enggak bisa juga ya Pak ya. Waduh, ini harus normal banget gitu ya suhunya gitu ya terhadap lebah tadi. Jadi enggak apa ya, rekan-rekan enggak bisa sembarangan gitu sebenarnya untuk membuat madu ini lebah ini bisa bertahan gitu kan. Tapi sih enak aja kata Bapak untuk pemanenan dan juga yang lain-lainnya, tetapi ya itu tadi terhadap lebahnya sendiri, terhadap suhunya ya kan, dia tempat tinggalnya si dia gitu ya. Kalau untuk lebah kan musiman Pak. Kita untuk lebah yang kayak lebah madu itu kita di bulan-bulan itu ada bulan-bulan tertentu bulannya kita bisa panen, bulannya dia pergi lagi ke hutan. Pergi lagi ke hutan. Oh, ke hutan itu untuk mencari alam. Oh, alam lagi gitu ya. Mencari alam lagi. Oke Pak, sekali panen itu Bapak mendapatkan berapa liter sih Pak? Berapa liter madu gitu? Untuk apa itu? Madu kelulut dan juga madu lebah. Kalau madu kelulut kita sekali panen itu mencapai sekitar 15 sampai 20-an. 15 sampai 20-an. Wah, lumayan Bapak ya. Ini lahannya berapa sih Pak? Boleh tahu Pak? Kalau lahannya kita nggak terlalu luas juga. Kita kan untuk ini kan apa namanya itu? Apa tuh? Kalau lahan kan yang penting ada tanaman makanannya, iya. Yang penting ada tanaman gitu kan, yang tempat dia bisa makan nektar itu tadi ya kan. Dan juga mungkin kalau nggak ada ya ditempatkan di sebuah apa tuh tempat dia nginep gitu ya, di tempat permaduannya tadi gitu kan. Untuk budidaya lebah madu itu di perumahan pun juga bisa. Oh, di perumahan juga bisa Pak. Di perumahan kan cenderung dia banyak yang kayak tanaman mangga, palam putri. Palam putri, oke. Jadi di situ juga ya? Situ juga bisa. Kalau untuk yang kayak mangga itu dia bukan di bunga untuk nektarnya, tapi di kelopak daun yang muda. Kelopak daun yang muda. Oh, di situ dia ngambilnya gitu ya Pak ya. Jadi untuk yang kayak mangga itu tidak ada musiman gitu. Semakin banyak pohon mangga semakin bagus. Semakin banyak pohon mangga semakin bagus ya. Dan rasanya semakin oke juga. Ini kan Pak ada yang perpaduan rasa-rasa yang memang dari madu kelulut nih yang agak apa ya lah masam-masam benar, ada yang masam yang ada manis-manisnya. Nah mungkin perbedaan bulan mungkin ya Pak ya dari enggak juga. Kalau cenderung itu perbedaan antara di mana lokasi dan budidayanya. Oh, gitu ya. Iya. Kalau budidayanya di pohon karet dia cenderung agak sedikit manis-manis. Manis-manis kalau di pohon karet ya. Kalau vegetasinya di hutan, itu pasti dia agak masam dan warnanya agak gelap. Agak gelap. Itu berarti di hutan nih Pak ya. Oh, kalau ini kan ada yang gelap nih kan yang Bapak bawa nih kan. Ini kan dari yang ini. Oh, ya. Ini kita ada ini dari yang kayak tanaman-tanaman bunga gitu, ada taman-tamannya gitu. Kalau ini yang di hutan. Oh, yang di hutan yang Bapak pegang itu ya. Istilahnya itu nektarnya itu campur aduk lah. Oh, dari hutan kan. Dari hutan campur aduk ya, diambil dari mana-mana gitu kan, nggak terbedakan nih itu Pak ya. Kalau di tempat Bapak kan tadi ya mangga gitu kan. Kalau dari karet biasanya ya. Kalau karet itu cenderung dia ada sedikit
bintik-bintik putih-putih itu kan itu pasti dari karet, dan dia kalau untuk yang kayak dibuat dalam kulkas dia pasti ada endapan gitu. Itu dari karet dan pohon niur ya. Pohon niurnya. Ya. Ini kan kata Bapak tadi ditaruh di dalam kulkas. Kak, sebenarnya nih madu ini boleh nggak sih sebenarnya ditaruh dalam kulkas? Karena kan kebanyakan katanya lebih baik di suhu ruangan ya. Kalau sebenarnya kalau setahu saya sih ya, pengalaman saya itu kalau kita hendak di dalam kulkas, zat-zat yang mengandung apa itu vitamin-vitamin itu dia mati. Bakteri-bakteri itu mati dia. Jadi lebih baik tuh kalau bisa di luar ya. Di luar kulkas kira ya. Di luar ya. Iya ya. Ya karena memang lebih bagus di luar kulkas itu sendiri ya Pak ya, agar lebih terasa lebih banyak lah gitu kan nektar-nektar yang didapat di dalam sebuah madu itu tadi gitu kan, daripada yang memang di kulkas ya. Beda sih Pak ya sebenarnya, lebih kental kalau di kulkas gitu kan, lebih apa ya, lebih beku ya biasanya. Itu kalau punya kita kan ada standar ya. Standar SNI itu kalau di madu kulut itu standarnya untuk kadar air itu 22, kisaran 22 sampai 24 ya. Ada kadar airnya. Jadi sebelum Bapak masukkan ke dalam apa ya, botol lah ibaratnya, berarti ada pengecekan suhu air. Dan kita ada juga alatnya untuk penurunan kadar air ya. Namanya Indihome. Bukan Indihome ya, Indihome. Ini khusus madu. Ya, khusus madu. Jadi dia yang kayak zat asam kadar air itu dia terkumpul di alat ya. Alat yang memang dibedakan ya. Oke, jadi ada alatnya untuk mengatur suhu atau apa tadi zat airnya ya Pak ya, air nih ya mungkin yang memang ada di dalam sebuah madu sebelum masuk ke tempat botol-botol ini ya, yang nantinya akan kita rasakan. Dan kita kalau apa namanya mencicipi gimana Pak? Nitip-nitip barang ya di tempat lain gitu ya. Apalagi kan di Tanah Laut punya kelompok ya kan. Nah, jadi kalau di satu apa ya IKM habis, Bapak bisa menutupi gitu kan sebenarnya gitu ya. Oke Pak, kita ke kopi Ujung Batu. Ini mungkin kenapa nama ujungnya Ujung Batu? Namanya kita yang mau mengenalkan desa kita supaya lebih bagus terkenal nih. gitu. Iya betul, bagus nih Pak ya. Makanya kan kita menamakan kopi Ujung Batu. Nah betul, ini kopinya apa nih Pak? Kopi Arabica apa Liberica? Robusta. Iya, jadi bagi Anda pendengar yang mau beli kopi Robusta ya Pak ya, silakan nih beli di tempat Bapak Hasan ya, namanya kopi Ujung Batu ya. Ini kalau boleh tahu Pak, selama proses pengolahan kopi Ujung Batu, apakah ini memang Bapak punya lahan gitu untuk dibudidayakan? Kalau lahan kita yang kita budidaya itu sekitar 4 hektar itu. 4 hektar? Di dalam kawasan ya. Kita difasilitasi oleh Dinas KPH Tanah Laut. KPH Tanah Laut. Oh ya. KPH Tanah Laut. Oh iya. Dinas Kehutanan ya. Dinas Kehutanan itu di provinsi sekarang. Iya. Berarti di situ Bapak diberikan bibitnya atau gimana Pak? Kita diberikan alat untuk pengolahan kopi dari apa namanya mesin pemecah biji kopi sampai sangranya ya. Selama ini proses pembuatannya seperti apa Pak? Ini kan tambah mesin, tambah apa-apa gitu. Apakah manual aja gitu dari Bapak sendiri? Sudah pakai mesin sih. Sudah pakai mesin. Dulunya berarti pakai manual aja gitu ya. Dulunya kita nggak pernah ngolah kopinya. Kita mengirimnya ke Martapura aja. Ini bijinya ya. Ini proses bikin kopinya nih Pak, sebenarnya Bapak ini belajar dari mana nih? Kan memang nggak boleh asal-asalan kan, apalagi ini diperjualbelikan kan kopinya gitu. Kalau kita belajar dari kawan sih, dia lulusan dari
komunitas kopi. Komunitas kopi. Ya kan apalagi di Tanah Laut ini kan banyak kopi-kopi ya Pak ya, apalagi angkringan-angkringan banyak gitu kan. Kalau kita belajar dari Pak Krisna. Pak Krisna. Oh, Krisna ya, Iya. saya tahu. Yang di belakang sini dia Iya. biasanya kan. Kita belajar mencari menimba ilmu kepada beliau. Iya, kopi yang bagus gimana gitu bagus ya. Gimana pengolahannya gimana. Pengolahannya gimana supaya tidak hancur mungkin ya atau gimana gitu kan. Nah, selama ini dalam pengolahan kopi Ujung Batu nih Pak, dalam sehari bisa menghasilkan berapa bungkus gitu? Kalau sehari kita untuk saat ini ya kita mencapai sekitar 60 sampai 60 bungkus? Iya. 60 bungkus itu berapa kilo kopi Pak? 60 bungkus itu sekitar 4 kilo kopi. 4 kilo kopi ya. Nah, kalau boleh tahu pemanenannya ini apakah setiap hari ataukah per bulanan? Kalau panennya itu per tahun satu kali. Per tahun satu kali. Jadi kalau per musim ya. Nah, jadi dalam satu musim itu menghasilkan berapa karung lah atau berapa ton kopi gitu Pak atau per kilo kopi? Kalau untuk tahun-tahun kemarin itu sebelum ada bencana kemarin itu sekitar ratusan black ya. Ratusan black kopi ya. Sekitar 20 kintal sampai 30 Waduh, 20 kintal sampai 30 kintal ya. Wah, mantap nih, banyak juga ya Pak ya. Lumayan lah ya Pak ya. Lumayan. Iya. 20 ya. 20 sampai 30 kintal tadi. Nah, itu dihasilkan selama kurang lebih satu musim, satu tahun lah ibaratnya gitu ya. Rekan dengar nanti akan diolah satu hari 4 kilo gitu ya Pak ya. Nah, jadi setiap hari tuh Pak mengolah Pak? Ya setiap hari kadang-kadang sih. Kadang-kadang. Apakah ini Bapak dibantu sama dengan keluarga, teman-teman Kalau mungkin? kita berdirinya untuk kopi kita dari kelompok. Kelompok. Apa namanya Pak? Kelompok Harapan Bersama. Harapan Bersama ya. Jadi rekan dengar kalau kalian ke Ujung Batu ya, pastinya kalian akan ke kelompok Harapan Bersama ya Pak ya. Iya. Untuk mencari ini loh, kopi Ujung Batu. Ya kan, kalau aja Bapak Hasannya nggak ada di rumah gitu kan, bisa ke kelompok Harapan Bersama gitu ya Pak ya. Jadi di kelompok Harapan Bersama ini terkumpul semua di situ kopinya ya Pak ya. Untuk saat ini masih belum sih. Belum. Soalnya kita masih belum bisa mengumpulkan, belum ada gudangnya. Oh, belum ada gudangnya. Rencananya ke depan kita mau bikin gudang sama bikin gudang alat yang dibantu oleh dinas terkait ya mudah-mudahan ya. Tanah Laut. Iya. Nah, ya nanti kita akan sampaikan ya Pak ya ke harapan-harapan kita ya kan, mudah-mudahan ini bisa didengar oleh dinas-dinas terkait gitu kan. Apalagi ini memang mengangkat nama desa gitu ya, agar perekonomian desa juga terangkat ya, nama desa terangkat dan juga kalian bisa menikmati kopi Ujung Batu seperti apa sih gitu ya. Ini kan robusta ya tadi ya. Robusta. Oke, kendalanya apa sih Pak selama berusaha nih Pak dalam madu mungkin atau juga kopi nih? Kalau kita kendalanya dari stok Pak. Stok, oke. Stok kita kadang-kadang kewalahan stok gitu. Kalau ada tawaran untuk yang kayak perusahaan-perusahaan, dia kan mintanya yang tinyu Pak. Jadi kita nggak bisa itu masuk ke situ. Nggak bisa masuk ke perusahaan ya Pak ya, memang itu tadi. Tapi selama ini Pak masuknya mana nih? Kalau masuknya kita cuma pasar-pasar lokal aja. Pasar-pasar lokal. Itu pun kita masih kewalahan ya Pak ya. Kewalahan sebenarnya karena kan tadi faktor stok juga ya kan Pak ya, dari baik itu dari madu ya kan Pak ya, dan juga kopi ya. Nah, itu tadi ya kan dengar memang masih ada kendala di stoknya tadi. Nah, jadi nggak ada terus gitu ya, kita harus menunggu juga kan stok yang memang harus kita kerjakan dulu ya. Nih apakah terkait dengan bahan tadi kan Pak, stok pastinya terkendala. Nah, apakah di sistem madu ini juga ada terkendala Pak? Kalau sistem madu kita juga ada juga tapi nggak terlalu banyak ya. Banyak ya. Ya kan biasanya
kita nih ada orang yang memesan nih banyak ya, benar gitu. Nah, padahal stok kita ini udah habis. Nah, paksa kita minta wadah kawan gitu ya lah, tapi itu mengangkat nama kawan juga sebenarnya. Kalau kita untuk madu, kita kemarin masih belum bisa untuk list ya. Hmm. Untuk di Indomaret kemarin tuh sudah ada Oh, retail kontrak, ya, iya, masuk ke retail sebenarnya iya. Pak ya. Tapi kita masih belum mencukupi untuk stok, jadi Itu kita Pak. masih belum Itu benar ya sebenarnya yang menjadi kendala ya Pak iya. ya. Kita mau masuk ke retail-retail modern, tapi Heeh. kita sendiri yang memang belum Belum bisa gitu bisa memenuhi dengan target iya dia. target mereka Iya. gitu ya Pak ya. Nah ini Pak memang yang susah gitu kan. Kita mau maju sebenarnya cuman ya apa boleh buat gitu Pak ya, karena memang kita dapatnya segitu ya kan. Biasanya kita Iya. segitu ya kan, tergantung musim juga ya kan. Soalnya kan madu nggak bisa diolah ya. Iya, Tergantung alam gitu. tergantung alam, tergantung lebahnya juga, Tergantung lebahnya. pelulutnya lagi ya kan, apalagi kopi juga tadi ya kan Pak ya. Tapi alhamdulillahnya ini sudah masuk ke Dekranasda juga udah ada ya Pak ya, ke pusat promosi juga Sudah ada. kita juga pusat promosi Tanah Laut juga sudah ada. Sudah ada ya Pak ya, pusat promosi berarti Pospro ya, Pospro Tanah Laut, Pospro. KPH. KPH juga Iya, ada. juga ada. Oke, ya di situ ya rekan dengar kalau mau beli langsung ke Dekranasda ada juga ya Pak. Ada juga di Puspro punya KPH ada juga ya Pak ya. Dan juga di Tambang Ulang ada juga Pak. Kalau Tambang Ulang masih belum ada. Masih belum ada ya. Oke, kalau di sana kalau beritahu gitu sekedar produk aja gitu ya Pak ya. Bukan madu ini belum masuk gitu ya. Belum masuk. Belum masuk ya nih gitu Pak ya. Oke, ini apa yang membedakan produk Bapak nih sama dengan yang lain Pak? Kalau sebenarnya kalau madu itu sama aja sebenarnya. Walaupun dimanapun itu yang paling kita perbedaannya cuma cara pemanenannya seperti apa itu. Iya. Kalau kandungannya dan khasiatnya juga sama. Sama aja gitu ya. Kecuali kopi. Iya, kopi. Nah, ini gimana kalau kopi? Kalau kopi kita kan di Tanah Laut ada dua jenis ya, Robusta dan Arabica. Kalau Robusta itu dia cenderung agak pahit dan asamnya timbul. Iya, tahu tuh Pak. Kalau Robusta dia agak sedikit Manis, dan pahitnya itu kurang. Iya, mantap lah pokoknya itu ya yang membedakan produk-produk kita di sini ya akhirnya. Tapi yang lebih menonjol nih Pak dari segi produk mungkin nih apa nih yang membedakan dari yang lain gitu Pak? Untuk apa itu? Kopi mungkin. Kalau kopi kita yang lebih menonjolnya itu dari segi pengolahan. Pengolahannya. Semakin kita jeli dan teliti pengolahannya itu rasanya itu semakin beda. Semakin beda ya, semakin enak lah pokoknya ya kan, semakin manis lah biasanya gitu Tapi ya. kita masih belajar. Masih belajar ya, nggak apa-apa Pak. Yang penting ada niatan dan juga turun langsung itu sih menurut Pri oke sih Pak ya. Karena jarang ada orang yang mau turun langsung mengerjakan itu jarang sih Pak ya. Dia mau aja gitu kan, cuman turun langsung ke lapangan itu jadi jarang gitu. Dan alhamdulillahnya Bapak sudah terjun ya dan bersama kawan-kawan gitu kan di kelompok dan bisa menghasilkan sebuah produk yang bernama Kopi Ujung Batu dan juga madu ya, madu Hasan Al Jahra. Nah, jadi bagi Anda semua rekan dengar kalau mau beli langsung ke tempat Bapak. Nih sosial medianya apa nih Pak? Kalau sosial medianya kita ada Facebook Hasan Rumambi. Hasan Rumambi. Kalau Instagram juga Hasan Rumambi. Oke. Kenapa namanya nama Bapak nih Pak? Kenapa nggak nama, maksud saya ini gini, kenapa nggak nama produknya gitu? Nantinya kedepannya mau sih. Iya, karena kan kalau kita mau beli Kopi Ujung Batu langsung klik aja gitu kan, Kopi Ujung Batu langsung keluar. Nah gitu Pak. Kedepannya kita ada di Sosialita juga ada. Oh iya, alhamdulillah ya Pak masuk Sosialita sekarang ya Pak ya. Alhamdulillah kita sudah difasilitasi oleh pemerintah gitu kan. Iya. Terkait gitu. Jadi kita bisa apa ya, bisa dipesan dari pemerintah gitu. Apalagi pemerintah ini sangat mendukung produk dalam negeri sekarang ini Pak ya, dan juga kita ada apa ya, Gelianan, gerakan beli ampun kawan gitu kan, dan juga Hutala, Himbau Olahan Tanah Laut ya kan, yang baru saja digaungkan oleh Bapak Bupati kemarin itu dan sudah
sudah jadi logonya. Nah, alhamdulillah nanti mudah-mudahan ada logo Hutala juga di sini ya Pak ya. Karena kan kemarin kata dari Disnaker ini sebenarnya ya Pak. Nanti ada pencapan logo Hutala di sebuah produk IKM yang ada di Tanah Laut. Ini bisa nanti Bapak tanyakan ke Pak Mas Turi ya Pak Ibu Maya gitu kan. Karena memang mereka kemarin ada sudah ngomong sama Pri gitu ya Pak ya, akan ada di sebuah produk di semua IKM di Tanah Laut ada logo Hutala tadi, Himung Olahan Tanah Laut. Nah, jadi bagi Anda semua rekan dengar, kalau mau beli langsung ke tempat Bapak Hasan Ajahra tadi ya Pak ya, atau Hasan Rumambi, sosial medianya Facebook dan juga Instagram. Instagram ya. Oke, kalau nomor WA-nya Pak? Kalau nomor WA kita di 0831 0831 41 41 34 16 60 34 16 60. 60. Oke, jadi bagi Anda semua rekan dengar yang mau pesan madu gitu kan dan juga mau ngerasain kopi Ujung Batu ya, gimana rasanya gitu kan. Tapi ini robusta ya Pak ya. Iya, Robusta ya rekan dengar. Jadi di 0831 4134 1660 ya, di 0831 4134 1660. Nah, jadi langsung aja bagi Anda semua yang mau beli ya dan mau ngerasain madu dan juga kopi Ujung Batu silakan ya. Kalau mau dipaduin bisa juga gitu ya Pak ya. Tapi jangan banyak-banyak ya Pak ya. Cukup sekali saja mungkin di pagi hari ataupun malam hari gitu ya Pak ya. Oke, nih Pak, kalau boleh tahu nih di tempat Bapak buka juga nggak Pak belajar mengolah madu? Kalau untuk belajar mengolah madu silahkan aja. Kalau kawan-kawan untuk belajar ya bisa, istilahnya terbuka lah. Terbuka ya Pak ya. Di RT 3 tadi ya. Iya. Nah, semakin banyak budidaya madu kita semakin senang. Senang ya Pak ya. Soalnya kita untuk saat ini kekurangan stok. So ya, bukan malah tersaingi, bukan ya Pak ya, malah senang kita ya Pak ya. Gitu. Iya, karena memang stok madu di Tanah Laut memang kurang ya Pak ya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang ada di Tanah Laut dan juga di luaran lah ya Pak. Nah, selama ini Pak dalam proses bisnis nih bisnis kopi dan juga madu nih, ini sampai kemana aja nih sudah penjualannya? Kalau kopi kita kemarin sempat ke pameran kita ada di Jakarta. Kita selama 7 hari. 7 hari ya? Iya. Mantap nih ya. Melalui Dinas KPH Tanah Laut. Dinas KPH Tanah Laut. PPSKL Kalimantan Selatan. Kalimantan Selatan ya, jadi di sana sudah sudah ke keluar daerah lah gitu ya Pak ya. Dan di Jawa juga kita ada berapa hari gitu, sekitar 5 harian lah. 5 harian. Wah, banyak berarti bawa kemarin Pak. Ya lumayan ya, tapi laku semua ya Pak. Iya. Alhamdulillah, jadi nggak sia-sia datang ke sana ya Pak ya untuk memperkenalkan mungkin ya juga ya. Ini loh kopi dari Tanah Laut, kopi Ujung Batu, dan juga ini loh adalah madu Hasan Al-Ajahra dari Ujung Batu juga gitu kan. Yang mana ada madu kululut dan juga madu yang manis itu ya kan. Nah, alhamdulillahnya sudah dibawa oleh dinas-dinas terkait ya Pak ya. Oke, mungkin Pak kita akan menyenggol di Snakerin ya di kesempatan pagi menjelang siang hari ini, karena mereka yang mengundang Bapak ke sini gitu kan, tanpa ada mereka Bapak nggak bisa ke sini gitu, karena memang ini kan kerjasama kami gitu ya. Ini apa nih peran-peran di Snakerin selama ini untuk pengolahan madu gitu kan, dan juga kopi Ujung Batu, apakah mereka support banget nih Pak selama ini? Ya sebetulnya ulun pribadi terima kasih atas bantuan yang selama ini beliau amalkan ke ulun untuk support dan untuk pemasaran ya. Beliau untuk handle di lapangan juga. Gimana keluh kesahnya ya kan? Insya Allah sih akan ditindaklanjuti sih Pak ya. Amin ya. Jadi ada mungkin pelatihannya juga ada ya Pak? Pelatihan ada gitu kan. Sertifikasinya juga? Sertifikasi untuk madu sudah ada ya.
Halal sudah. sama HKI juga sudah. Sudah di hakinya Iya, ya Pak iya ya. Jadi dihaki. nggak bisa diambil lagi ya Iya. rekening. Jadi kalau untuk madu sudah. Kalau untuk kopi nih Pak, Kalau sudah. untuk kopi masih belum. Masih belum. Kenapa nih Pak? Kita masih mengurus izin-izin yang lain gitu. Hmm, Kayak izin PRT-nya. PRT-nya. PRT-nya masih belum keluar gitu. Oh, PRT-nya belum keluar. Oke. Nanti setelah PRT ini apakah masuk ke halalnya juga, Iya, Pak? Oh, gitu ya. rencananya kita mau masuk halal. Iya mudah-mudahan ya Pak ya. Dan juga daftarkan Pak ya hakinya Pak ya, Iya. supaya ini nggak diambil oleh orang lain gitu kan. Dan juga ini mengangkat nama desa sebenarnya alhamdulillahnya ada gitu ya di tanah laut. Ya, jarang-jarang Pak, jarang-jarang mengangkat nama desa sebuah produk, dan alhamdulillah Bapak Hasan bisa mengangkat nama desa Ujung Batu ya. Oke, selanjutnya nih Pak, ingin berinovasi apa ke depannya mungkin terhadap dua produk yang Bapak bawa hari ini? Kalau kita untuk produk kopi, kita mau inovasinya ciri khas Kalimantan Selatan itu kan ada yang namanya pohon pasak bumi. Boleh. Jadi kita ada perpaduan pasak bumi dan dengan kopi. ginseng. Ginsengnya di sebuah kopi ya. Sebuah kopi. Jadi Mantap deh. kopi herbal. Herbal ya. Oke. Nanti kita tunggu ya Pak ya, tanggal mainnya Pak ya. Nanti Tapi kita masih belajar itu. Masih belajar. Untuk mendalami eksperimen belajar orang tuh. untuk supaya istilahnya itu supaya pas untuk di tubuh kita. Iya, Soalnya kan itu sudah herbal kan, sudah masuk di tubuh gitu. Gitu. Jarang-jarang ya kan Pak, ada yang bikin juga ya kan, dan nggak boleh asal-asalan. Makanya kita masih mendalami. Iya, karena herbal tadi ya kan, takutnya nanti kalau sampai ke masyarakat, wah apa ini jar kada adanya jar. Itu yang kita utamakan gitu sebenarnya ya Pak ya. Tapi alhamdulillahnya ada inovasi ke depan lah ya. Mudah-mudahan saat ini masih eksperimen ya rekan-rekan, dan kita tunggu aja tanggal mainnya dari Bapak Hasan ya kan. Saat ini kita harus nikmati dulu nantinya ya kan, ada kopi Ujung Batu yang mungkin bisa dicampur sama madu ya. Enak loh itu rekan-rekan. Jadi kita harus rasain ya. Nih Pak, harapan kedepannya mungkin Pak kepada dinas-dinas terkait yang mungkin mendengarkan hari ini. Harapannya sih kedepannya kita kepada dinas terkait ya saling gotong royong. Iya. Dari meriset kandungan-kandungan kayak madu dan kopi gitu. Perkandungannya itu apa-apa dan khasiatnya apa-apa. Oh iya, jadi nanti kita bisa tampilkan di produk itu tadi ya Pak. Betul. Iya, karena kita sebagai IKM juga belum tahu gitu. Iya, belum tahu sih sebenarnya Pak ya, tanpa kita mengetahui dari dinas terkait dan juga mungkin mengikuti pelatihan yang datang lagi. Ya mudah-mudahan nantinya sebuah dinas ini bisa menampilkan atau menghadirkan kita di sebuah pelatihan yang berkaitan dengan kopi lah ya Pak ya, dengan komposisi yang ada di kopi. Yang ada di kopi. Iya, jadi di madu apa aja gitu. Kita kalau tidak ada riset dari mereka ya kan, kita nggak bisa apa-apa. Iya. Soalnya untuk itu kan sudah dipublikkan. Iya. Nggak sembarangan. Jadi kita sebagai IKM ini nggak berani juga masuknya ya Pak ya. Kita ingin menampilkan sebenarnya rekeningnya, cuman kita ini nggak ada nyali gitu ya Pak ya sebenarnya Pak ya, tanpa ada pemerintah juga yang menggandeng kita ya sebenarnya ya gitu kan. Soalnya kita masih belum tahu alur-alurnya kemana-kemana. Iya, betul Pak. Itu yang memang harus ada gitu ya dulu ya. Ya mudah-mudahan bisa didengar lah oleh Dinas Tenaga Kerja ya dan Perindustrian Kabupaten Laut untuk mensiasati itu ya kan, komposisi yang ada di kopi, di madu, dan juga di IKM yang lainnya gitu kan, supaya ini ada juga tampil di produknya gitu kan. Jadi ada tambahannya lah gitu ya, di sebuah produk nggak ada spek kosong ya Pak ya. Ini kan di mukanya aja tapi di belakangnya kosong ya. Itu yang mungkin maksud Bapaknya harus ada juga komposisinya. Jadi kan setiap
konsumen itu tahu gitu kandungannya, oh madu ini, Oh madu iya. kopi ini kan Mhm. kebanyakan gitu. Iya, kita bisa sih sebenarnya copy paste, cuman nggak berani Nggak Pak ya. berani. Kita takutnya nanti ada apa-apa gitu ya Pak ya, karena ini memang produk kita. Nantinya kita yang disalahin Iya. gitu kan. Oke, itu ya Pak ya, harapan ke depannya mungkin bisa dibantu oleh Dinas Tenaga Kerja terkait dengan mesin ya kan, karena kita mesinnya kan agak kurang ya Pak ya. Iya, masih Kurang ya, dan juga mudah-mudahan pemanenannya ini lebih lebih banyak bagus ya. bagus, lebih intens lagi ya kan. Jadi Soalnya untuk pemanenan kopi kita masih untuk saat ini kita masih kurang maksimal. kurang maksimal ya Pak ya. Kenapa nih Pak jadi kurang maksimal tuh kenapa Pak? Kita kan masih belum ada pelatihan-pelatihan terkait masalah pemanenan dan perawatan Kopinya. kopinya. Iya iya. Iya jarang sekali ya Pak ya. Karena kita taunya pemilihan kopi yang bagus itu gimana itu belum ada juga ya Pak. Karena kita hanya bersumber dari satu orang ke orang lain nantinya seperti itu aja ya kan, tanpa ada pelatihan khusus ya Pak ya. Nah, selama ini Pak perawatannya seperti apa? Kalau perawatannya kita setahu kita aja sih perawatannya. Disiram apa segala gitu ya? Kalau disiram sih enggak. Enggak. Kalau kopi itu paling kita yang kayak pemilihan-pemilihan, oh ini kopi yang super, ini yang anu tuh masih minim. Oh minim pengetahuannya di situ. Wah, oke. Soalnya kan dari kopi, biji kopi semakin kita riset untuk kualitas semakin beda rasa. Beda rasa, iya. Dan juga untuk kualitas harga juga membedakan. Iya, karena di tempat Bapak Hasan ini kita dengar beliau ini ingin menonjolkan rasa yang berbeda gitu tadi ya Pak ya. Tapi kita memang pengetahuan kita yang berkurang dari segi pengolahannya kopinya tadi ya kan. Bagaimana kita mendapati kopi yang memang bagus untuk kita jual gitu ya Pak ya. Itu yang memang kita masih belum tapi memahami gitu ya Pak ya. Kita tahu warnanya sih merah gimana gitu ya. Tapi ini bagus nggak sih sebenarnya gitu kan. Jadi sementara ini masih pakai cara-cara yang kita dapat dari teman-teman aja gitu ya Pak ya. Ya mudah-mudahan ini bisa didengar juga nih Pak ya. Soalnya kan membaca dari pengalaman ulun ya, semakin ukuran yang ganal biji kopi itu semakin bagus katanya. Oh, semakin gede kopinya tadi, bijinya tadi semakin bagus. Karena risetnya itu apa ya namanya? Lupa ulun tuh. Semakin ini kan kualitas kan bilanya maksimal pertumbuhan dan anunya itu beda gitu untuk buah ya. Iya. Ya, jadi semakin gede semakin bagus gitu ya Pak ya, risetnya gitu ya, yang Bapak baca gitu ya. Nah itu ya rekan dengar. Tapi ya tadi Bapak memang harus mencari sebuah pelatihan lagi gitu ya Pak, dan mudah-mudahan ini bisa didengar oleh Dinas Tenaga Kerja gitu kan. Oke, dan mudah-mudahan ini bisa didengar oleh pemerintah ya kan, apalagi di tanah laut ini banyak banget ya Pak petani kopi ya Pak. Banyak banget di Pabahanan ada, di Ambungan ada, di Bajuin ada gitu kan, tapi memang belum terekspos aja gitu kan, dan juga memang minim pelatihan, minim pengalaman juga ya. Soalnya kalau untuk yang kayak kopi Robusta itu setahu ulun berapa jenis, kalau jenisnya Robusta, tapi varian anunya tuh masih petani itu masih belum tahu. Ini masuk varian apa gitu. Oh iya. Soalnya Robusta itu ada varian 90 berapa gitu, untuk di tanah laut itu ada 4 varian. Ada 4 varian ya untuk Robusta aja gitu ya. Iya. Jadi kita untuk kopi Robusta Ujung Batu itu tidak ada tahu lagi ini ukuran berapa nih, kada tahu masuknya varian apa gitu. Campur aja gitu ya dulu ya. Yang penting ini kopi Robusta dari Ujung Batu gitu ya Pak ya. Oke. Soalnya kan Robusta itu dari segi daun tuh beda-beda. Memang ada jenisnya Robusta. Cuman beda apa ya, di angka lah mungkinnya gitu kan ya Pak ya. Nah jadi kita nggak bisa mengetahuinya dari situ gitu ya Pak ya. Kita bisa bedain dari daun, cuman ini kan Robusta juga sebenarnya gitu kan, cuman ini angkanya angka berapa itu yang mungkin jadi kewalahannya di situ ya Pak ya. Apa kendalanya? Inilah memang menjadi sebuah dilema ya Pak sebagai petani kopi dan juga pembuat kopi ya kan, dan mudah-mudahan ini
apa ya, nantinya akan terfasilitasi lah hal-hal yang memang menjadi sebuah kendala ya Pak ya, dan mudah-mudahan dalam waktu dekat ya Pak. Apakah mungkin Pak, selama ini ada perkumpulan kopi juga, petani kopi selama ini di Tanah Laut Pak? Kalau perkumpulan kopi kita masih belum ada sih. Oh Masih gitu ya. belum ada. Jadi IKM aja yang kumpulannya gitu ya Pak ya. Oke, nantilah kita sampaikan ya Pak ya kepada Ibu Maya mungkin atau ke Bapak Masturi yang terkait dengan kopi ini tadi. Apalagi beliau ini kan mobile terus Iya. gitu kan kemana-mana gitu ya. Tapi alhamdulillah untuk saat ini kita dibantu oleh Dinas KPH Tanah Laut ya, alhamdulillah sangat terbantu. Alhamdulillah ya Pak ya. KPH ini aktif juga ya Aktif kepada juga. para petani kopi gitu kan dan petani lebah. Iya. Iya kan? Karena kita tergabung dari Dinas Kehutanan gitu. Kita dalam kawasan gitu. Jadi, dalam kawasannya mereka ya. Dari dalam kawasan mereka. Dalam kawasan mereka kan Pak sebenarnya, dan juga ada turun tangan lah dari mereka untuk Bapak gitu kan, dan juga kelompok harapan bersama kayak gitu ya. Oke Pak, mudah-mudahan produk yang Bapak bawa hari ini semakin dikenal lagi di Tanah Laut dan juga di luar daerah Tanah Laut gitu ya Pak ya, dan mudah-mudahan ini bisa lebih keluar lagi gitu kan, keluar daerah mungkin atau keluar negeri lah, bisa dibawa oleh-oleh. Ini bagi Anda semua pendengar yang mau beli ya, tadi ke nomor HP Bapak aja ya, nomor Bapak Hasan di 0831 4134 1660, atau kepoin sosial media beliau di Instagram ya Pak ya, dan juga Facebook ya, yang bernama Hasan Rumambi ya. Nah, jadi di situ kalau kalian ingin lihat-lihat madunya, stoknya ada nggak gitu kan ya Pak ya, ada kopi juga di sana, penyemaiannya gimana, prosesnya ada juga di sana ya Pak ya, yang Bapak pas ya. Alhamdulillah. Oke Pak, mudah-mudahan ini laku terus ya, dan berjaya terus, dan sehat-sehat terus ya Pak ya, bersama kawan-kawan dan juga kelompok lah ya. Dan mudah-mudahan ini apa yang kita perbincangan hari ini bisa menginspirasi rekan-rekan juga yang ada di luaran sana agar bisa bergabung untuk mengelola madu gitu kan, atau kopi juga. Karena kan banyak juga nih yang memang mungkin tidak ada kerjaan, belum bekerja lah mungkin ya kan, bisa belajar dari Bapak Hasan di Ujung Batu gitu ya. Nah, jadi kan Bapak ini juga membuka bukan membuka sih Pak ya, yang membuka pintu lah ya kan, membuka pintu untuk bagi siapa saja yang ingin belajar membuat madu ya, bukan membuat madu sih sebenarnya, mengolah madu ya, budidaya madu ya, karena bukan tersaingi ya rekan-rekan, tapi malah bahagia ya kita kalau ada rekan-rekan yang bisa bergabung di permaduan ya Pak ya, di Tanah Laut ini. Itu sih yang memang dari madu-maduan ini, permaduan di Tanah Laut ini yang saya senangi gitu Pak ya. Mereka selalu ingin ada anggota-anggota baru yang bisa mensupport mereka, karena ya itu tadi, ketersediaan dari madu sendiri yang memang kurang di Tanah Laut, dan mudah-mudahan itu bisa membantu dengan anggota-anggota yang baru yang bisa bergabung dan bisa mau belajar ya ya. Oke rekan-rekan, itu saja, dan mudah-mudahan kalian bisa beli ya produk Bapak Hasan. Dan tentunya jangan lupa gelaran gerakan membeli ampun kawan, karena kalau kita membeli ampun kawan, perputaran uangnya juga di Tanah Laut sendiri ya, di tempat kita sendiri gitu ya Pak ya. Oke, saya yang bertugas Muhammad Fani mohon pamit undur diri di kesempatan pagi hari ini, dan juga Bapak Hasan Rumambi. Iya. Ada kesan-kesan terakhir nih Pak? Kesan-kesan terakhir, kami atas nama pribadi terima kasih kepada Dinas KPH Tanah Laut dan Perindustrian Tanah Laut dengan Pak Masturi. Itu aja. Oke, siap.